Silakan duduk. Shalom Aleichem. Wow, saya baru pertama kali masuk di gedung yang megah dan luar biasa. Dan saya percaya saudara juga senang tinggal di dalam rumah Tuhan. Baik, mari kita buka bersama Matius pasal 28 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Saya baca ayat 18, Bapak Ibu Saudara baca 19, lalu ayat 20 baca bersama-sama. Oke ya, saya baca ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Ayat 19, saudara, 1, 2, 3. Enggak bawa Alkitab kah? Ayat 19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 20 bareng-bareng. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi Tuhan ingin supaya semua jemaat, semua bangsa menjadi murid. Tuhan tidak puas dengan kita jadi jemaat, tapi Tuhan mau kita menjadi murid. Coba katakan bersama-sama saya, Tuhan ingin, kurang keras, Tuhan ingin saya menjadi murid. Nah, salah satu kriteria seorang murid itu kalau menghadapi persoalan tidak boleh menyerah di tengah jalan. Murid harus tekun, murid harus tahan menghadapi segala persoalan. Yang setuju katakan. Makanya judul pagi ini saya beri judul Perseverance atau ketekunan. Ada faktor yang terpenting di dalam menggenapi visi yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Adalah faktor ini saya sebut sebagai faktor ketekunan. Sebab banyak orang yang pada waktu muda dia mengenal Tuhan, tapi tidak sedikit yang di tengah jalan jadi mualaf. Kenapa jadi mualaf? Karena dia tidak mau menjadi murid. Kalau di Ambon semuanya jadi murid. Kok nggak ada yang amin sih? Semua jadi murid. Pak, apa sih definisi dari ketekunan itu? Saudara, visi semua tadi malam saya berbicara kepada para pemimpin, para pengerja, bahwa setiap kita itu menerima panggilan. Tuhan akan memberikan kita visi tertentu yang harus kita kerjakan. Nah, untuk bisa kita berhasil, saudara perlu yang namanya ketekunan. Katakan bersama saya 1, 2, 3. Saya definisikan dulu ya supaya ngerti. Apa itu Pak ketekunan? Ketekunan artinya memiliki kekuatan untuk bertahan dalam situasi yang sulit. Kalau menurut Kamus Bahasa Indonesia KBBI, tekun itu artinya nomor 1 rajin, nomor 2 kerjanya keras,
Yang ketiga, dia sungguh-sungguh. Orang yang memenuhi kriteria ini disebut tekun, orang yang tekun. Biasanya saya ngambil quote dari luar negeri. Sekali-sekali boleh ya ngambil quote dari dalam negeri ya. Karena ada quote yang dari luar, ada quote yang dari dalam negeri. Karena Pak Markus bilang, cintailah produk-produk Indonesia gitu saudara. Nah ini quote. Pak, apa antara kalau Tuhan memberikan kepada kita visi atau panggilan tertentu, apa yang membedakan orang yang berhasil atau sukses dengan orang yang gagal? Saya minta dikeluarkan quote-nya saya. Slide berikutnya. Nah ini dari dalam negeri saudara. Mari baca bersama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Jarak antara gagal dan sukses hanya 1 langkah. Apa namanya? Ketekun. Jadi jarak antara gagal dan berhasil itu cuma 1 langkah. Namanya apa? Ketekunan. Nah, Thomas Alva Edison dia membuat research lampu pijar. Dia meresearch ada 6.000 jenis filamen pijar yang dia coba. 6.000 jenis. Dia punya percobaan 10.000 baru berhasil lampu pijar. Kalau seandainya dia berhenti di 6.500, dia tidak akan berhasil. Jadi jarak antara orang gagal dan orang berhasil cuma 1 langkah saja. Yaitu kalau kita tidak berhenti, tapi tetap tekun melakukan apa yang diperintah Tuhan. Dan Tuhan punya garansi semua visi pasti terjadi. Tuhan kalau nyuruh saudara bukan seperti manusia. Dia menyuruh saudara melakukan segala sesuatu dengan tujuan supaya saudara berhasil. Dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai ayat 3 dikatakan, berbahagialah kamu kalau kamu menghadapi kesulitan, kalau kamu menghadapi ujian, sebab ujian terhadap imanmu akan menghasilkan ketekunan. Jadi kalau orang Kristen ada persoalan, harusnya bilang gini, kamsia Tuhan, danke banyak Tuhan. Kalau setiap orang Kristen menghadapi masalah, bilangnya gimana? Danke banyak Tuhan. Haleluya. Tapi saya tanya, banyak jemaat kalau mengalami kesulitan justru mundur. Jangan. Kalau belum berhasil, tenang. Mungkin langkah berikutnya berhasil. Kalau berhasil gagal, mungkin 1 langkah di depan akan berhasil. Kalau gagal lagi, siapa tahu 1 langkah di depan. Orang yang tidak akan berhenti, orang itulah yang tekun, yang suatu hari akan memperoleh keberhasilan. Tepuk tangan yang meriah buat Yesus kita. Katakan amin. Corrie ten Boom dia berkata, perseverance is a virtue that grows stronger with exercise. Jadi ketekunan itu adalah kebaikan atau kebajikan yang bisa bertumbuh menjadi kuat ketika dilatih atau ketika ada latihan setiap hari. Roma pasal 5 ayat 4 katakan gini, ketekunan itu menghasilkan tahan uji. Kalau kita tahan uji, terus tahan uji, maka kalau kita ada ujian terus menimbulkan
pengharapan. Makanya orang yang tidak pernah berhenti mengejar visi Tuhan karena dia punya pengharapan bahwa suatu hari pasti berhasil. Mari katakan bersama saya, semua visi, kurang keras, semua visi yang diperintahkan Tuhan dalam hidup saya pasti, kurang keras, kurang kencang, berhasil. Kalau berhasil, berarti yang dituntut dari saudara ini adalah cuma satu langkah, tekun. Katakan bersama saya, kurang keras. Cuman itu. Saya lihat ya, banyak orang diberi visi oleh Tuhan, mengerjakan, baru gagal sekali aja, udah gak dilakukan lagi. Jadi kalau saudara diperintah oleh Tuhan gagal sekali, ingat Thomas Alva Edison. Dia gagal berulang kali. Orang lain bilang, lu gagal kau masih terus saja berusaha. Oh enggak, gua enggak gagal. Gua bikin percobaan mendekati berhasil. Orang lain pikir dia gagal. Enggak, saya mendekati berhasil. Sebab satu langkah yang saya lakukan berbeda dengan bukan berbeda dengan percobaan yang lalu. Ini saya kamu bilang gagal, enggak, saya mengambil satu langkah mendekati berhasil. Jadi saudara tidak boleh berhenti. Makanya kalau saudara lihat orang yang berhasil, dia bedanya sama orang gagal cuma satu langkah saja, yakni ketekunan. Dia lebih tekun saja. Sebab pengharapan, kalau dia sudah matang, dia akan memperoleh buah dan satu hari bisa menjadi sempurna. Makanya saudara, jangan pernah putus asa apabila Tuhan mengizinkan tantangan-tantangan datang. Sebab Tuhan pengen pengharapan itu akhirnya menjadi sebuah buah yang matang dan sempurna. Nah, jadi kalau saudara tekun, ini statement saya berikutnya. Kalau saudara tekun mengerjakan visi yang Tuhan beri, selangkah demi selangkah, maka keberhasilan itu adalah byproduct atau produk sampingan dari ketekunanmu. Jadi orang yang tekun itu punya byproduct. Byproduct itu produk sampingan, yaitu keberhasilan. Jadi orang mengejar keberhasilan, kekristenan diajarkan memastikan melakukan segala sesuatu sesuai dengan firman. Waktu saudara melakukan sesuai firman, saudara dijamin Tuhan berhasil. Keberhasilan adalah byproduct dari ketekunan kita. Ada seorang hamba Tuhan namanya Oswald Chambers. Boleh dibuka kepean saya. Dia bilang begini, vision without perseverance is just a dream. Kalau saudara punya visi tanpa ketekunan, itu hanyalah mimpi siang bolong. Billy Graham, dia berkata, the fulfillment of God's vision often comes through trials and challenge. But perseverance in faith will lead to His glory. Jadi Billy Graham berkata, penggenapan dari semua visi Tuhan itu datang dari semua persoalan,
kesulitan, tantangan yang datang dalam hidup kita. Tetapi iman yang teguh, iman yang tekun, iman yang kuat, itulah yang memimpin saudara melihat kemuliaan Tuhan semakin besar. Saya mau putarkan satu video. Dia ini beda sama orang Ambon ya. Orang Ambon itu kuat, tekun, pantang menyerah. Kok nggak ada yang amen sih? Kalau dipuji itu harusnya itu amen gitu. Orang Ambon itu tekun, pantang menyerah, kuat, perkasa, cinta Tuhan. Nah gitu. Saya mau putar satu video. Orang ini bukan jemaat di tempat saya menggembalakan, bukan. Saya juga nggak kenal. Dia orang yang putus asa. Saya baru ketemu dia setelah dia cerita sama mantu saya bahwa dia datang ke WTC karena Tuhan nyuruh dia. Terus dalam hati saya, kenapa memang? Ternyata orang ini mau bunuh diri. Oh, karena persoalannya banyak. Tapi ini bukan jemaat di Ambon, bukan. Ini jemaat yang ada di Tangerang. Di Tangerang, tapi bukan juga di tempat saya, di WTC, bukan. Waktu dia ada di rel kereta itu, dia dengar suara Tuhan. Kita lihat ya video yang satu ini. Namanya Stefani. Mungkin dari kepahitan aku gitu, yang ngerasa aku bisa bertahan, bisa kuat hidup sendiri tanpa mengandalkan Tuhan, yang sampai bisa dibilang aku tuh gak percaya Tuhan lagi. Sampai aku pikir hidup aku ya bukan Tuhan yang ngatur, aku sendiri yang ngatur gitu. Merasa mama tuh banyak ngatur di rumah. Aku pikir, dan aku juga, ayo kapan menikah ya Tuhan, yaudahlah aku menikah aja gitu. Bahkan aku juga bisa meninggalkan mama, bahwa aku bisa hidup sendiri gitu sama keluarga aku. Aku pikir suami aku nantinya bakal kayak film-film drama-drama yang ada saat ini gitu ya, bahagia hidupnya. Ternyata enggak. Asal muasal aku makin kecewa lah aku sama Tuhan, makin kecewa sama mama, makin kecewa sama suami. Aku pikir semua nggak ada yang sayang sama aku. Ternyata aku tahu, baca suami aku mencari perhatian wanita lain di situ. Aku udah makin kecewa. Lalu sampai aku bilang sama suamiku, sering banget aku bilang, kita cerai aja. Kamu punya surat nikah, aku surat nikah. Mau kamu atau aku yang ngajuin, kita cerai aja. Karena aku benar-benar nggak bahagia sama kamu, aku bilang gitu. Puncaknya adalah waktu aku hamil, tapi ternyata harus keguguran, harus di KRT, aku operasi. Di situ suami aku malah mau pergi badminton tanpa menanyakan kabar pulang gimana. Dengan kondisi aku lagi nggak baik-baik aja, kehilangan calon anak pasti kan kecewa. Lalu di situ dia pergi dengan, sampai aku langsung teriak, anterin aku pulang, aku mau pulang ke rumah mama, aku nggak bahagia sama kamu, kita pisah aja mumpung belum punya anak, aku bilang gitu. Lalu ya dengan pelariannya aku terjerat pinjol itu. Di situ udah titik aku mau mengakhiri hidup aku. Aku bilang udah kesana kesini udah nggak bisa ada jalan. Sampai aku nggak bisa tidur, sampai ke dokter pun dirawat di rumah sakit, dokter pun bilang nggak tahu. Ibu tuh nggak sakit, di EKG semua ibu normal, ibu sehat. Ibu harus ke psikiater. Muka ibu tuh udah kelihatan ibu depresi, dia bilang gitu si dokternya. Selalu ada suara-suara yang bilang, mati aja, buat apa kamu hidup, udah nggak ada artinya. Pada saat itu ya aku tulis surat wasiat, aku taruh semua apa yang pekerjaan yang tertunda aku tulis, aku taruh di meja kerja. Pada saat itu hari Minggu tanggal 9 Januari. Di situ aku udah memutuskan, udah aku harus mengakhiri hidup aku gitu. Lalu aku tulis wasiat, aku ke rel kereta. Iya, tiba-tiba udah buat apa hidup? Tabrakin aja, tungguin di kereta dikit lagi juga datang.
Dan tumben kok keretanya lama banget. Aku bilang kok nggak datang-datang. Di situ aku mulai sampai ngomong gini, Tuhan tuh sebenarnya ada nggak sih buat aku? Aku bilang gitu. Tuhan tuh ada nggak sih? Kalau Tuhan ada, coba di titik-titik terakhir aku hidup nih, kasih tahu aku harus gimana, jalan yang harus aku tempuh seperti apa. Aku terima deh semuanya. Terus tiba-tiba aku flashback, kayak ada yang narik gitu. Aku nggak tahu itu memang halusinasi aku atau gimana. Aku kayak muter balik gitu, ada yang bilang, Tuhan tuh, aku tuh ada buat kamu. Aku tuh masih ada buat kamu. Aku tuh nggak ninggalin kamu. Coba deh sekarang kamu pergi ke WTC, kamu ke GBWTC, minta di mentor di sana. Akuin semua perbuatan kamu, akuin semua dosa-dosa kamu. Perkenanan aku ada buat kamu. Pada saat itu tuh tanggal 9 Januari tuh Pak Wiro bilang soal ketekunan. Pak Wiro bilang soal ketekunan. Di situ aku bilang bahwa kita di masa-masa sulit itu tuh kita harus bertahan. Dan di situ Pak Wiro juga sampaikan bahwa gagal dan sukses itu hanya sejauh selangkah ya dengan ketekunan itu. Di situ aku langsung Pak Wiro sambil khotbah, mungkin kiri kanan aku juga aneh ya, kok nangis ya Pak Wiro khotbah. Aku kayak bener-bener di situ aku merasa nggak di posisi di dalam gereja tuh, hadap-hadapan face to face sama Tuhan. Aku nggak berani untuk bersaksi karena mungkin ini menjadi aib aku ya. Tapi setelah Pastor selalu sampaikan bahwa apa yang kita alami itu harus menjadi kesaksian, bahwa kalau Tuhan sanggup mengubahkan hidup aku pun bisa sanggup menceritakan itu dan mungkin bisa merubah hidup orang melalui kesaksian dari aku. Jadi saudara tahu kenapa kalau kadang-kadang kamu naik kereta, kenapa terlambat? Keretanya terlambat datang, saudara tahu kenapa ya? Karena Tuhan nunggu satu orang untuk tidak bunuh diri. Jadi kalau ada kereta, dengarkan ini. Kadang-kadang orang tuh kalau sudah kesulitannya memuncak, dia dengar suara, udahlah mati aja, membuat wasiat. Tetapi jemaat di Ambon, jemaat yang punya Tuhan, jemaat yang cinta Tuhan, jemaat yang punya harapan untuk tetap percaya kepada Tuhan, yang mengerti katakan amin. Oke. Pak, kenapa sih saya harus tahan uji? Karena kalau orang yang tahan uji, pada akhirnya bukan dia hanya berhasil ketika saudara di dunia ini, tetapi Tuhan juga memberikan kepadamu mahkota kehidupan bagi mereka yang setia sampai garis akhir. Jadi ikut Tuhan itu nggak boleh 70%. Ikut Tuhan itu harus 100%. Percayakan seluruh hidup saudara, Tuhan pasti akan menolong di masa-masa yang sulit sekalipun dalam hidup kita. Nah, Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 3 berkata gini, mari kita berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Pak, kita ini berlomba sama orang lain? Bukan. Tadi malam saya cerita, setiap saudara punya panggilan masing-masing, punya visi yang datang dari Tuhan, dan saudara harus belajar menemukan itu. Lalu kemudian saya harus berlomba dengan apa, Pak? Berlomba dengan hidup saudara di waktu yang lalu. Apakah tahun ini aku jauh lebih cinta Tuhan, jauh lebih mengerjakan visi yang Tuhan mau atau tidak? Sebab kalau saudara tidak bergerak, Tuhan tidak bisa bekerja apa-apa dalam hidup kita. Sekarang saya ingin menyampaikan dengan cepat. Ada 5 alasan kenapa saudara harus berlomba dengan tekun
Kalau saudara nggak berlomba dengan tekun, yang lain udah sampai finish, saudara belum kemana-mana. Sedangkan nanti semua kita pengen terima mahkota yang datang dari Tuhan. Keselamatan dianugerahkan. Mahkota, saudara harus bekerja. Karena mahkota disediakan kepada semua orang yang mau berlomba dengan tekun. Nomor satu, kenapa saya harus berlomba dengan tekun? Nomor satu, karena kita punya banyak saksi, yaitu para pendahulu kita yang sudah jadi saksi iman, yang rindu melihat kita berhasil dan kita menang. Jadi penontonnya itu udah banyak. Dia pengen saudara tidak ada yang gagal dalam hidup ini. Tuhan ingin saudara semua berhasil. Sampai garis finish, dan Tuhan akan memberikan kepada saudara mahkota. Yang kedua, kenapa saya harus tekun, Pak? Tidak boleh putus asa. Yang kedua, saudara belajar dari Tuhan Yesus. Kalau kita muridnya Yesus, kita mesti belajar menjadi meneladani Tuhan Yesus. Yakni apa? Dia tekun menanggung bantahan untuk menggenapi rencana Bapa. Dia tidak mundur selangkah pun, bahkan maut di depan dia pun tetap dia jalan. Murid-muridnya berkata, Tuhan jangan lagi ke Yerusalem. Jangan, nanti ada orang yang akan menangkapmu, akan menganiaya kamu. Jangan, tapi Yesus tetap jalan. Saudara, ada kata yang bagus, kata ketekunan itu dalam bahasa Inggris ada dua kata. Nomor satu dipakai kata perseverance. Tapi ada bahasa Inggris tentang ketekunan itu dipakai kata long suffering. Bilang sama saya keras sama-sama 1, 2, 3. Long suffering itu artinya orang tekun, itu artinya gini. Orang yang walaupun menderita tapi tahan. Bilang 1, 2, 3. Yesus sudah jadi contoh. Dia tahan dalam segala penderitaan. Jadi kalau saudara lihat ada orang berhasil, itu pasti dia tahan melewati kesukaran yang panjang. Ketiga, kenapa orang Kristen perlu memiliki ketekunan dan tidak boleh menyerah? Alasan yang ketiga, kalau kamu mau menyerah, ingatlah Tuhan mau kita tetap bertekun di dalam doa dan belajar menyerahkan semua persoalan, kekhawatiran, masalah kita kepada Tuhan. Tuhan pengen kamu tidak putus asa. Tuhan ingin serahkan yang susah, lalu kemudian saudara melakukan apa yang saudara bisa. Kata taat. Jadi kalau saudara terus berjalan dengan Tuhan, itu orang yang taat. Saya beri singkatan kata taat. T yang pertama, Tuhan berfirman. Taat ya. A, aku percaya. T pertama tadi apa? Tuhan berfirman. A, aku percaya. A yang kedua, aku melakukan apa yang aku bisa. Jadi orang taat itu bukan nunggu Tuhan, enggak. Dia lakukan, aku melakukan apa yang aku bisa. T terakhir, Tuhan melakukan apa yang aku tidak bisa. Saya ulangi ya. T yang pertama apa? Tuhan berfirman. A, aku percaya. A, aku melakukan yang aku bisa. T,
Good. Sekarang saya mau cerita, saya kasih contoh supaya saudara jangan putus asa. Suatu hari Tuhan minta supaya saya menolong orang-orang yang sakit. Saya bikin baksos. Kenapa saya bikin baksos? Memang kekuatan gereja kita bikin baksos. Lalu bertumbuhlah gereja kita step by step. Karena gereja itu bertumbuh, tentunya garamnya pun bertambah. Lalu kita bikin klinik. Setelah kita bikin klinik, menolong ratusan ribu orang, setelah 2,5 tahun lebih, tiba-tiba wali kota datang kepada saya dan dia bilang begini, waktu itu Tangerang dibelah jadi 2, Tangerang Kabupaten dan Tangerang Selatan. Lalu wali kota yang pertama ini datang kepada saya, Pak, Bapak ini bikin klinik aja ratusan ribu sudah menolong masyarakat. Bagaimana kalau Bapak membangun rumah sakit? Maka influence gereja akan besar. Dalam hati saya, kepikir juga kagak. Kita bikin klinik saja itu sudah impactnya sudah menurut saya sudah luar biasa. Lalu kemudian karena Pak Wali ini terus bicara, Pak, kesempatan loh gereja itu buat rumah sakit. Lalu saya bilang gini, kalau saya bikin rumah sakit, saya tanya sama Pak Wali mau nggak tanda tangan izinnya? Karena biasanya nggak semua, kalau gereja yang bikin biasanya nggak ditanda tangani. Wali kota bilang gini, pumpung saya jadi wali kota. Saya tidak selamanya jadi wali kota. Waduh saudara, saya pulang, saya bilang sama jemaat, mari kita membangun rumah sakit. Waktu itu saya bilang, saya nggak mau bikin rumah sakit. Karena kalau orang sakit, dari rumah datang sakit, sampai rumah sakit, mati akhirnya saudara. Makanya di rumah sakit banyak orang mati kan. Saya bilang gini, Tuhan aku nggak mau bikin rumah sakit, aku mau bikin rumah sehat. Saya beri nama Rumah Indonesia Sehat. Jangan, yang pertama aja gambar yang pertama. Ya, stop dulu. Pada waktu disuruh bangun rumah sehat, saya bilang Pak Wali mau tanda tangan nggak? Kalau Pak Wali nggak mau tanda tangan, ya saya nggak jadi. Pak Walinya bilang gini, kenapa kamu namanya aneh sendiri, Rumah Indonesia Sehat? Saya ceritakan, kalau orang dari rumah sakit. Lalu ditanya, kamu mau kemana? Rumah sehat. Maka sampai di sana periksa dokter, bayar langsung sehat. Lalu kemudian Pak Wali bilang gini, oh that is a good vision. Visi bagus. Ya udah sini saya tanda tangani. Saudara, waktu ditanda tangani, langsung saya ajak semua jemaat. Untuk apa? Semua jemaat menabur. Menabur sudah sampai leher. Gini saudara. Artinya menabur udah terbesar yang menurut saya bisa. Saudara tahu, waktu itu 15 tahun yang lalu, saya membawa uang itu menurut saya, wah besar sekali. Begitu dibikin saudara, ternyata hanya jadi sebuah structure saja, struktur. Kalau saudara orang sipil, ini struktur itu hanya bagian kecil saja dari sebuah bangunan. Habislah uang. Lalu ketika uang habis, saya bilang gini, Tuhan, saya nggak mau stres
Nanti gereja hancur kalau saya stres. Karena kalau pendeta stres nggak bisa khotbah. Cari bahan pun susah. Berdoa mentok. Saya tidak mau. Lalu kemudian saya bilang sama kontraktornya. Slide yang kedua. Saya bilang, tolong pagerin ya. Pagerin semua dengan seng. Lalu dia tanya, kenapa harus dipagerin dengan seng? Ya duitnya habis. Kok tanya kenapa? Kalau ada duit ya lanjutin. Kalau duitnya habis gimana? Pakai seng. Saya bilang gini, Tuhan, kalau Tuhan yang suruh dan duitnya habis, Tuhan tidak intervensi, ya wes, saya tutup. Begitu saya mau tutup, tiba-tiba seminggu kemudian ada orang telepon, kring. Saya angkat, shalom, shalom, masih orang Kristen. Lalu dia tanya, Pak, saya dengar Pak Wiryo lagi bangun rumah sakit. Oh enggak, rumah sehat. Oh iya, rumah sehat. Iya, ya. Lalu kemudian dia tanya, Pak, boleh bantu enggak? Oh, dalam hati saya, sangat boleh dong. Karena lagi desperate, hampir putus asa. Jadi kenapa jarak antara kegagalan dan keberhasilan cuma satu langkah saja? Yaitu ketekunan. Lalu dia tanya, Pak, yang kurang apa? Saya jawab, kalau saya jawab dalam hati, kalau saya jawab kurang semua. Ya rakus amat nih pendeta, ya kan? Jadi orang yang mau memberi nggak jadi. Saya bilang begini, bagaimana kalau saya antar kamu? Saya antar kamu, nanti saya temenin. Kamu datang, kamu lihat sendiri. Begitu dia lihat, tolong slide saya, jangan dimatiin. Pagernya tadi yang sebelumnya, dia datang dari luar. Loh, kok pagernya rumah sakit kok pagernya seng? Saya bilang enggak, nanti ada pagernya bagus. Lah kenapa enggak dibangun? Duitnya yang belum ada. Slide yang berikutnya. Lalu dia tanya, masa rumah sakit lantainya abu-abu? Ya kurang lebih kayak beginilah, tapi belum apa-apa, ini kan udah dialusin, si abu-abu. Lalu saya jawab, enggak, nanti ada marmernya, nanti ada, pokoknya keren lah, ada keramiknya lah. Loh kenapa sekarang abu-abu? Kok kenapa dari tadi udah dijawab pagar juga nggak ada, apalagi keramik. Lalu dia tanya lagi, kenapa itu ada kabel-kabel? Kabel itu untuk apa Pak? Untuk AC, jadi nanti semua ruangan ini ada AC-nya. Loh, AC-nya sudah ada belum? Ya pagar aja nggak ada, tanya AC-nya. Kamu kenapa sih tanya terus? Saya bilang gini, nah Bapak belum ada, kenapa ngasih kabel di situ? Saya kuatnya ngasih kabel, AC-nya saya nggak tahu. Cuman saya tunjukin Tuhan, di sinilah letak AC, supaya Tuhan lihat, di sini ada AC nanti Tuhan. Memang orang mengerjakan visi itu mirip-mirip setengah gila sedikit, saudara. Agak gila. Lalu kemudian dia tanya, kamu ini ada 2 lubang, ini apa? Saya bilang, ini untuk lift. Lift untuk pasien yang besar, atau lagi untuk lift pengunjung. Dia tanya lagi, udah ada belum liftnya? Astagfirullahaladzim. Pak, kenapa kalau memang belum, kenapa Bapak bikin lubang? Kalau bikin lubang, aku bisa. Menyediakan lift, beli lift, aku nggak bisa. Mungkin ini ide yang bagus. Kalau kau pengen beli mobil dan belum punya uangnya, beli lapnya dulu. Lumayan, lap kan murah. Beli lap, terus bilang sama Tuhan, ini lap Innova Tuhan, Toyota.
Tuhan juga tahu kok. Lalu kemudian dia ini udah selesai sampai atas, dia turun, dia bilang gini, Pak, Bapak itu dulu memuridkan saya 10 tahun yang lalu. Kenapa Bapak bikin proyek enggak ngomong saya? Masa saya taunya dari orang lain? Masa Bapak enggak kasih tahu saya ini kan muridnya Bapak. Ya aku ini enggak terbiasa ya. Saya tidak pernah punya mental proposal. Saya bilang gini, kalau Tuhan yang suruh, Tuhan harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan semua proyeknya. Lalu dia bilang gini, dia turun, dia bilang gini, Pak, nanti saya minta ya pagernya saya ambil, pager saya ambil, marmer saya ambil, AC saya ambil, saya ambil. Terus saya bilang, kemarin juga ada orang yang datang ke sini, saya ambil, tapi nggak datang lagi. Pendeta itu memang sering di PHP. Bukan hanya cewek yang di PHP, pendeta lebih sering di PHP. Terus kemudian ada konglomerat datang. Dia bilang gini, dia panggil sekretarisnya. Dia bilang gini, oh, mic-nya dibesarin katanya. Oke. Lalu kemudian ada seorang konglomerat ini bilang sama sekretarisnya. Lalu kemudian dia bilang gini, tolong bantu ya Pak Pendeta ini, tolong bantu. Supaya dia jadi, sebab rumah sakit ini akan nolongin orang-orang miskin. Lalu sekretarisnya bilang, baik Pak. Wah, saya pulang dengan hati gembira. Namanya juga pendeta menaruh harap. Ketekunan tadi kan ada harapan. Dan saya pikir karena konglomerat bikin begini mah kecil bagi konglomerat. Saya pulang, saya cerita kepada jemaat-jemaat. Kemarin saya khotbah, ada satu konglomerat, kamu pasti kenal. Lalu dia bilang, selesaikan rumah sakit Pak Pendeta ini. Kasihan, dia mau nolongin orang miskin. Saudara, saya tunggu sampai hari ini, serupiah pun tidak ada datang, saudara. Jadi pendeta itu sering di PHP. Tapi ada satu pribadi yang tidak pernah PHP kita. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Dia tidak pernah lupa akan janjinya. Yesusmu dan Yesusku itu luar biasa. Singkat cerita, dia bilang gini, Pak, saya kenal Bapak kan bukan sehari 2 hari. Bapak ngajar saya, memuridkan saya bertahun-tahun. Masa Bapak nggak percaya? Yang lain PHP, aku nggak. Terus saya ini berdoa, saya udah ada proposal banyak. Lalu saya berdoa, Tuhan dari sekian proposal ini, kemana saya harus membuang uang ini Tuhan? Dia punya dana CSR yang besar, belum bisa kemana. Ada orang yang sulit membuang uang, saudara. Saya berdoa, Tuhan buanglah ke sini Tuhan. Jangan kemana-mana. Kalau bisa buang ke Ambon juga nih Tuhan, supaya selesai Tuhan. Supaya cepat selesai ini. Banyak orang yang susah kemana harus buang uang. Lalu dia bilang gini, Pak, kenapa tadi saya bilang ambil-ambil? Karena Bapak nggak bikin proposal ke aku, tapi aku udah lihat building sudah minimal, udah kelihatan terbangun. Dalam hati saya, ini belum apa-apa, belum jadi apa-apa. Tapi karena Tuhan kita Tuhan yang setia, walaupun berulang di PHP, akhirnya slide berikutnya yang terakhir, akhirnya jadi Rumah Indonesia Sehat. Namanya RIS Hospital. RIS singkatan dari Rumah
Indonesia Sehat. 3 lantai. Waktu pandemi datang, siapkan media videonya. Waktu pandemi datang, Tuhan bilang, kamu kasihan gak lihat orang-orang COVID itu? Saya bilang kasihan Tuhan. Naikin lagi, lantai 4, lantai 5. Dalam hati saya, kemarin aja ngap-ngapan Tuhan. Turun nambahin lantai 4, lantai 5. Tapi karena Tuhan yang menyuruh, saya mau. Kalau konglomerat yang nyuruh, saya nggak mau. Karena Tuhan yang suruh, saya mau. Saya naikkan ini tahun 2000, pandemi itu tahun berapa ya? 2021, betul nggak? 2021 kita naikin lagi, selesai tahun 2022 akhir, 2022. Dan sekarang 5 lantai bisa melayani masyarakat yang miskin, masyarakat yang susah, walaupun terengah-engah, walaupun rasanya udah mau putus asa, walaupun rasanya udah impossible. Saya bilang begini, walaupun rasanya aku tidak mungkin, tetapi ternyata ada Tuhan yang bisa membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saudara mau lihat videonya? Sekarang Rumah Indonesia Sehat sudah jadi dan sekarang sudah menolong setiap hari itu 400 orang. Kalau kali 30 berarti kita bisa nolong 12.000 orang setiap bulan untuk menolong mereka sehingga mereka bisa sehat. Saya minta media tolong putarkan video. Saudara bisa lihat videonya. Nanti habis ini pemain musik boleh kembali ya. Rumah Indonesia Sehat atau yang lebih dikenal dengan RIS Hospital beroperasi mulai tahun 2017. RIS merupakan bagian pengembangan dari Balai Pengobatan Indonesia Sehat atau BPIS yang telah beroperasi sejak tahun 2006 dan telah melayani ribuan pasien. Pengembangan ini ditunjukkan semata-mata agar lebih banyak lagi masyarakat yang dapat dijangkau dan dilayani kesehatannya. Berdiri kokoh di kawasan BSD Serpong dan dibangun di atas areal seluas 6.000 meter persegi, RIS Hospital hadir menawarkan layanan yang profesional untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan layanan berkualitas juga terjangkau. Sebagai rumah sakit yang telah menerima akreditasi dan sertifikasi sebagai rumah sakit tipe C dari pemerintah Kota Tangerang, RIS Hospital memiliki fasilitas poli rawat jalan seperti poli spesialis penyakit dalam, poli anak, poli kebidanan dan kandungan, poli bedah, poli neurologi atau syaraf, poli ortopedi, poli jantung dan pembuluh darah, poli spesialis kulit, poli mata, poli kedokteran jiwa, serta poli gigi anak dan umum. Setiap poli dilayani oleh dokter dan alat-alat medis yang terbaik. Fasilitas pelayanan penunjang medis seperti radiologi, laboratorium, dan instalasi farmasi yang lengkap membuat RIS Hospital semakin maju dalam melayani masyarakat. RIS Hospital juga dilengkapi dengan alat pendukung operasi seperti endoskopi, laparoskopi, laser shockwave lithotripsy, alat pendukung ICU seperti ventilator, alat pendukung perina, dan juga pelayanan IGD dan ambulan 24 jam. RIS Hospital senantiasa memberikan pelayanan yang berkualitas dan terjangkau yang berorientasi pada keselamatan pasien. Hal ini ditegaskan dan ditunjukkan dengan keberhasilan RIS Hospital dalam meningkatkan pelayanannya baik dari segi sumber daya manusia maupun ketersediaan fasilitas dan peralatan kesehatan yang mumpuni. RIS semakin lengkap dengan hadirnya alat CT scan. Didukung fasilitas modern dan peralatan canggih, kami siap memberikan pelayanan yang cepat, akurat, dan terbaik untuk Anda. Pelayanan RIS Hospital terus mengalami progres yang luar biasa. Ini bisa terlihat dengan terus bertambahnya jumlah pasien yang datang ke RIS Hospital untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang ada di RIS Hospital. Melihat kondisi dan kebutuhan yang ada, tentu saja RIS Hospital tidak berdiam diri. Berbagai pengembangan dan solusi pun dilakukan. Salah satunya dengan melaksanakan pembangunan lantai 4 dan 5 rumah sakit. Lantai 4 ditujukan untuk ruang perawatan bagi pasien kelas 1,
juga untuk perawatan ibu melahirkan dan bayi. Sementara lantai 5 ditujukan untuk ruang perawatan pasien kelas VIP. Ini ruang Bukan hanya itu, RIS juga sudah membangun fasilitas IPAL atau instalasi air limbah dan juga tandon air berkapasitas 75 meter kubik untuk air stok sebagai persyaratan pemadam kebakaran. Selain itu, RIS membuat 2 lift anti bakar yang dapat diakses dari belakang gedung RIS. RIS Hospital siap memberikan pelayanan yang komprehensif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan. Harapan kami, RIS Hospital dapat menjadi saluran berkat bagi sebanyak mungkin orang. Dan kami percaya melalui RIS Hospital, tangan Tuhan sedang bekerja untuk menjangkau orang-orang yang tidak terlayani dengan baik selama ini. Saya di RIS ini sudah 3 kali ke sini untuk rawat inap dan operasi sesar. Menurut saya RIS itu adalah rumah sakit yang sangat bagus sekali untuk kualitas dan pelayanannya. Selain itu harganya juga terjangkau dan lokasinya sangat strategis. Untuk masa pemulihan operasi sesarnya itu sangat baik sekali, cepat sekali untuk pemulihannya, dan untuk kualitas obatnya juga udah bagus. Pasien melahirkan sesar, anak pertama kembar, tapi yang adiknya masih di inkubator. Pelayanan di sini cukup bagus, apalagi dengan sistem BPJS-nya juga nggak pilih-pilih gitu, dan penanganannya cepat. Ketika anak saya yang kembar adiknya butuh penanganan, itu langsung dibuatkan juga BPJS-nya di sini anak-anak, dan juga untuk pihak pelayanan dokternya itu cukup memuaskan dan ramah. Penanganan yang saya alami sungguh sangat bersahabat dan bersahaja, mulai dari pra operasi sampai pasca operasi, dan pelayanan medis mulai dari tim dokter sampai kepada staf bahkan bagian front office begitu melayani pasien sesuai dengan apa yang saya lihat. Pertama kali ada tulisan serve to answer, melayani yang tidak terlayani. Sungguh itu terasa tanpa memandang asal-usul pasien, bahkan juga kelas status ekonominya. Satu pengalaman yang berbeda dengan apa yang saya alami di masa lalu, bahwa pelayanan di tempat ini menempatkan pasien sebagai seutuhnya seorang manusia seperti itu. Kami yakin tangan Tuhan melalui rumah sakit ini sedang bekerja menjangkau orang-orang banyak yang tidak terjangkau selama ini. Kiranya Tuhan memberkati, semoga rumah sakit ini makin maju, makin jaya, dan tetap rendah hati seperti melayani orang-orang yang tidak terlayani. Tuhan memberkati. Biarlah kelak, RIS Hospital berada di garda terdepan dalam proses pembangunan kesehatan bagi kota dan bangsa. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Wow. Saudara, sometimes ya, kita tuh dihadapkan Tuhan sesuatu yang impossible, yang tidak mungkin. Pilihan kita bisa stres, depresi, menyerah, atau kayak tadi si ibu tadi pergi ke kereta, rel kereta. Tetapi Tuhan bilang, kadang-kadang Tuhan izinkan persoalan untuk menguatkan otot rohani kita. Sebab otot rohani kita melewati persoalan akan makin kuat, akan makin perkasa ketika saudara menghadapi pencobaan. Mari kita bangkit berdiri.